Oke, semangat. Ya, gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam podcast Sofa Panas, persembahan KSP, Krakatau Sarana Properti, tetap dari Cilegon, Banten. Seperti biasa, teman saya yang baru datang dari Inggris, Mr. Scotland Yard, Sherlock Holmes menampingi saya. Mr. Harrio from the Badio. Harrio ya? Chef Harrio. Chef Harrio siapa tadi? Biasanya? Harrio from the Badio. Chef, Yes. narasumber kita ini urusannya baja nih. Oh ya? Ya kan? Bajunya biru. Hah? Saya pikir pelaut. Kelamaan di Korea. Orang Korea kan senang yang biru-biru. Oh, biru Iya, biru itu mengandung arti trust, Trust ya. dipercaya. Itu apa? Biru tua, biru muda? Biru beginian. Oh, biru beginian. Ini Kalau- biru apa nih? Hah? Ini biru apa? Ini biru marine ya. Biru marine ya, Pak? Biru marine. Jadi kalau dalam skala warna, Disney itu punya karakter warna. Nah, yang dipilih warna biru itu dia menawarkan tokoh-tokoh yang dipercaya. Oh gitu ya? Iya, kalau antagonis warnanya lebih cenderung merah, oranye, warna amarah gitu. Kalau ungu itu antagonis yang jahat hatinya. Kalau hitam? Kalau hitam Kayak kita berdua nih hitam. dukun kayaknya. dukun jadak. Oke, Chef Haryo langsung aja kepada narasumber, Bapak Gersang Tarigan, Direktur HR dan GA, HR and GA, apa nih? Human Resources and General Affairs. Yes. Bapak Gersang Tarigan, pasti dari Sumatera Utara, Pak ya? Dulu sempat singgah di Solo. Aslinya Sumatera Utara, Pak ya? Aslinya Sumatera Karena Tarigan nih. Betul. Ya kan? Kalau nggak ada tarik, Kalau bahasa Sundanya itu beda lagi tarigan tuh. Apa? Tarigan. Tarigan ini family name. Pak, selamat datang, Pak. Siap. Oke, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih, di terima Soal kasih, Panas. Bung. Luar biasa. Ini Pak, sebelum ngobrol kita panjang lebar soal Krakatau Posko, Siap. saya sedikit mau tanya, ini dari Sumatera Utara bisa hijrah ke Cilegon, dan saya dengar udah cukup lama di Cilegon juga, itu ada ceritanya pasti. Betul, Bung Ari. Kira-kira gimana ceritanya, Pak? Ya. Terima kasih, Bu Ari. Jadi perjalanan saya dari Sumatera ke Jawa itu lebih dari 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu? 35 tahun yang lalu. Usia berapa itu, Pak? Itu masih usia di 20 tahun. Kalau sekarang, mohon maaf Sekarang usianya? sudah 55, Bung Ari. Gimana? Nggak kelihatan ya? Luar biasa. Masih muda. Tapi wajahnya masih nggak ngebuang gitu. Masih Batak gitu. Maragang sari. Tortor dulu kita. Tortor ya? 35 tahun? 35 tahun. Wah, ngapain aja dalam 35 tahun tuh? Sebuah proses yang cukup panjang loh, Pak itu. Jadi ceritanya cukup panjang nih, Bung Ari. Jadi pada saat dulu yang namanya tahun 1987, itu masih kita kenal namanya Sipen Maru. Zamannya Sipen Maru. Iya, Sipen Maru. Iya. Nah, saya di Medan dulu memilih dua. Satu ITB, satu Universitas Sumatera Utara. Oh, USU. USU. Berarti angkatan 80-an nih Bapak ya? Ya, 87 tepatnya. 87 ya? Ya. Oke. Nah, ternyata saya diterima di ITB, Teknik Industri ITB tahun 87. Jadi jebolan teknik industri ITB. ITB. Ya. Berangkatlah dari Sumatera, dari Medan ke Bandung. Dengan darat, Bung Ari. Jalan darat. Jalan darat 5 hari, 5 malam. Makannya apa tuh? Bisa kuat. Jadi perjalanan yang panjang, sampai saya di Bandung terlambat 2 hari. Oh. Dari jadwal untuk pendaftaran ulang. Iya. Tapi ternyata ya garis tangannya bagus, ya ITB memaafkan. Sehingga saya tetap bisa diterima menjadi Bapak pede banget, Pak, garis tangan bagus. Nah, itu Pak. Sudah terlambat 2 hari, tapi masih bisa diterima. Iya, terlambat 2 hari tapi
masih tetap diterima jadi Karena mahasiswa. Horas Pak, orang Batak. Horas. Kendal Benyer seperti yang ada di TV-TV sekarang nih. gitu. Tentang kasus Dardedor itu. Waduh, Wah, ini- Batak-Batak itu wah, pada itu. turun semua itu. Iya. Wah, luar Wah, biasa. itu tapi benar Pak. Yang rekan saya bilang itu benar. Apaan? Satu yang saya akuin sama Orba ini orang Batak ini. Istilahnya ada lagi. Ini bicara Batak atau nih Krakatau Pasuruan ya? Kita ngomong Ya, sejarah canda, dulu canda. supaya orang-orang tahu nih orang Batak aja jadi bos di sini gitu loh. Kan di Krakatau bisa jadi bos. Jadi yang di Batak-Batak juga jangan takut masuk Cilegon, maksudnya gitu kan. Iya. Iya. Selain Kira- tambal ban ya. Enggak Pak, bercanda Pak. Bener, Pak. Saya Jadi dicegat lagi 2. itu karakter Batak tuh luar biasa loh. Ada di mana-mana. Ya kan, saya pikir cuma di Jakarta aja ngumpul atau di kota-kota besar, atau sampai Cilegon, ketemu direktur orang Batak juga. Oke, tadi lanjutin Pak, kisah ITB-nya ini kayaknya asik nih. Iya. Nah, setelah itu saya mulai belajar di ITB. Dalam waktu 3 tahun, saya diberikan beasiswa. Wih, Mendapat beasiswa dari Krakatau Steel. Waktu Bapak di ITB. Ikatan dinas begitu maksudnya. Ikatan dinas dari Krakatau Steel. Oh, iya? Setelah belajar 3 tahun di ITB. Berarti Bapak pinter dong. Nah. Garis tangan lagi Bu Mari. Garis tangan. Garis Dapat tangan. beasiswa Krakatau Steel. Ya. Wah, 2 tahun sebelum lulus sudah dapat beasiswa dari Krakatau Steel. 2 tahun kemudian saya lulus dari ITB. ITB. Nah, Krakatau Steel memanggil, saya datang ke sini. tahun? Tahun 1992. Oke. iya. Nah, pada saat itu sebenarnya lagi langkah-langkahnya insinyur-insinyur Bu Mari. Jadi Langkah pada apa saat Pak? Langkah apa? insinyur jebolan dari universitas. Gitu. Oh begitu. Jadi banyak sekali lapangan kerja yang mencari jebolan-jebolan universitas, insinyur-insinyur jebolan. Termasuk universitas. ITB ya? Termasuk ITB. Sehingga pada saat saya lulus itu sudah ada 4 perusahaan yang meminta saya untuk bergabung. Siap. Padahal saya sudah Gaya juga nih Pak Tarigan nih. nah, Kayak anak perawat diperbutkan. pada saat itu yang masih langka Bu Hari, masih langka. Udah anak Tahun- perawat Batak lagi. 92 itu masih langka. Nah, ini cerita yang menarik. Kenapa? Karena pada saat penawaran itu datang, saya sudah ikatan dinas dengan Krakatau Steel dan ditawarkan gaji 400.000 400.000 tahun. tahun 1992. Kalau sekarang Dan sudah itu sudah cukup besar. udah 4 juta. Tahun 92 400.000 Ya. besar. Besar. Kalau Besar. sekarang 4 sampai 7 juta lah Pak ya. Ya, saya bisa menyimpan dulu sampai 200.000, Bung Ari. Tapi enggak, kalau soal menyimpan Batak jago kalau menyimpan. Wah, itu lain lagi kalau itu. Pak, Bapak orang bule ya, kok matanya coklat? Hah? Pengennya itu, Pak. Tapi asli, Pak. Oh gitu. Asli. Ada Nggak dari tahu bener. Sumatera. Kalau saya 400.000 nggak bisa Pak. Ya. Ngap langsung saya Oh, ngap. gitu. Hari ini, Pak. Kalau Tapi 400.000 Bapak kalau orang Batak 400.000 dia Batak tuh 400.000 dia bisa hidup dengan 4.000. wah, ini Itu menarik Batak itu. nih. Temen gue banyak bos orang Batak kayak gitu bos. Emang sih saya dari Gue mau mana? bilang pelit juga nggak enak. Kira-kira gitu. Lanjut Oh, ini Pak. kalimatnya pelit ini berat ini ya. Tapi gitulah gayanya orang Batak. Nah, Iya. pada hari yang sama Iya. saya ada penawaran dari Inco. Oh Inco. Itu 1,2 juta Widih. sudah disiapkan tiket pesawat pulang pergi untuk bisa melihat Inco. Nah, kemudian ditawarkan sudah lengkap dengan mes dan ada periode liburan setahun sekali. Sangat menarik sekali gitu. Dari 4 perusahaan itu. Ya, Salah satunya Inco. salah satunya Inco, 2 dari Bandung gitu. Jadi Krakatau Steel, Inco, Ada 2 perusahaan di Ada 2 Bandung. lagi. Ya, termasuk satu jadi dosen di universitas. Nah, saya di saat itu cukup ragu. 1,2 dan 400. Hitung kancing dong Pak, yang mana nih? Wah, hitung kancing enggak? Tetapi muncul di situ pertama adalah rasa tanggung jawab karena saya sudah mendapatkan beasiswa dari Krakatau Steel. Nah, kemudian kedua saya berpikir ya sudah ini adalah jalan yang harus saya jalanin. Ya, ya. Jadi tidak terlalu banyak memikirkan yang lain-lain. Meskipun tadi di depan mata sudah jauh lebih baik di penawaran di Inco. Iya. Jadi kesimpulannya Pak Tarigan ini sangat merah putih. Betul. Ya kan, Salah Pak? satu itu memang saya Sangat waktu merah itu putih, berpikir, idealismenya bagus. Saya ingin berjuang buat negara saya. ya, Bapak Malah- di mana sih ya. Sumatera Utaranya? saya dari Medan masih butuh 6 jam lagi. Kota Medan 6 jam lagi dari Medan. Ya, Apa ya. itu Pak? Ya, namanya dairy.
Daily. Diary. Nah, itu Diary. kalau di peta juga susah nyarinya itu. Sumpah saya baru dengar. Saya juga baru dengar. Saya tahu diary nih. Diary Pak, baru Itu dengar saya. diary. Ah, ini Itu kota itu kecil buku. berarti ya? Itu kota kecil kabupaten. Lebih kecil dari Sibolga? Wah, jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil. Ini masih kecamatan lagi. Wah, Batak tembak langsung ya? Wah, ini. Nggak pakai lihat Monas dulu, langsung Bandung. Chief Aryo benar-benar paham yang namanya Batak tembak langsung. Iya. Nah, ini saya lah salah satu produk Karena dari temennya Batak juga tembak banyak langsung. Batak. Karena ini Pak. Tidak sempat melewati Medan. Oh, Iya. langsung. Dus. Langsung gitu. Itulah luar Gitu biasa. ya. Jadi insinyur ya ceritanya ya. Jadi insinyur. Jadi insinyur kemudian bergabung dengan Bergabung Krakatau dengan Steel. Krakatau Steel tahun 92. Jabatannya apa Pak? Begitu Pada baru saat masuk. pertama kita disebut dengan Wiramadya selama 2 tahun. Wiramadya. Wiramadya itulah sebenarnya masa percobaan persiapan menjadi karyawan tetap. Dulu Ada waktu- kebanggaan dong Pak, sebagai orang Taksiba mendapat beasiswa. Itu sampai sekarang Ikatan begitu Pak? dinas begitu ya. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi Bung Arista. Saya dari informasi yang dapatkan dari teman-teman Krakatau Steel, sekarang mereka tidak mengenal lagi. Mungkin istilahnya ini kali Gus. Apa Brother, brother ganteng. trainee ya. Training gitu. Sekarang udah Training. berubah menjadi manajemen training kan. On the job training. Ya. Dan waktunya kelihatannya mungkin tinggal setahun. Cuman dulu keren tuh namanya apa Pak tadi? Wiramadya. Wiramadya. Wiramadya, Sansekerta banget. Keren banget tuh Wiramadya. Mesti dihidupin lagi nih. Suka gue. Kayak Lo apa di Krakatau Steel? Wiramadya. Keren ya. Ya kan? Terus Pak? Nah setelah itu ya saya meniti karir dari bawah. Dalam tempo 2 tahun selesai diangkat jadi karyawan tetap. Nah kemudian ada namanya tahapan supervisor ya. Setelah supervisor, superintendent, dan akhirnya saya diangkat jadi manajer hampir setelah 15 tahun ya. Di KS ya? Di Krakatau Steel. Nah background saya waktu itu di awal itu lebih banyak berkecimpung di bidang human resource. Nah, di bidang Loh, Bapak kan SDM. ijazahnya insinyur. Nah, tapi insinyurnya lah teknik industri. Teknik industri itu sebenarnya ilmu yang sangat general ya. Oh gitu. Jadi tidak berbeda dengan sipil, metalurgi. Ada kaitannya dengan profesi Bapak sebagai bos Human Resources dan General Affairs tuh? Barangkali pengambil keputusan melihat itu salah satu pertimbangannya Bung Ari. Karena yang memutuskan bukan saya Bung Ari. Sebenarnya Tapi apa sih pengambil Pak? keputusan. Teknik industri itu belajar apa? Bikin pabrik Iya. kah? Bikin instalasi kah? Ya. Apa sosial hubungan sosial masyarakat di dalam industri apa gimana itu? Ya. Jadi kalau spesifiknya? teknik industri itu lebih banyak berbicara lah kombinasi ya dari sisi manajemen dan engineering. Oh. Jadi biasanya mereka banyak berkecimpung di analisa ya. Analisa pengambilan keputusan. Contoh pabrik mobil. Ya. Di mana Nah, pekerjaannya? kalau di pabrik mobil itu banyak tempat, tapi paling banyak itu adalah analisa untuk pengambilan keputusan ke manajemen. Jadi lebih ke non teknis ya? Iya. Jadi lebih banyak sebenarnya non teknisnya gitu. Oh. Tapi ada juga orang yang terjun di teknis. Kalau di KS Ya, di Pekerjaannya, KS job banyak desk-nya? di production planning. Itu bisa dipakai di marketing, di pemasaran. Nah, kemudian di SDM, di perencanaan. Nah, itu banyak. apa yang direncanakan di SDM? Ya. Apa yang direncanakan di Nah, SDM? salah satu yang kita rencanakan adalah misalnya rencana kebutuhan tenaga kerja. Begitu kita melakukan pengembangan, kebutuhan tenaga kerja berapa? Berapa jumlah yang S1-nya? Berapa jumlah SLTA-nya? Kapan kita harus rekrut? Nah, kemudian seperti apa tahapan nanti untuk pengelolaannya? Itu ada rasionya, ada hitungannya. Ada hitungannya. Yang keluar berapa, yang pensiun berapa, kemudian yang membutuhkan yang baru berapa. Betul. Gitu. Ada ya. Betul, inilah bagian dari kita sebut dengan manpower planning itu. Perencanaan tenaga kerja. Berarti Bapak juga harus menguasai psychology, artinya melihat orang ini kalau saya masukin ini cocok di departemen ini, cocok departemen ini gitu ada ya. Ya, itu ada staf kita yang bergerak di bidang itu. Oh gitu. Jadi kita di backup juga di tempat saya sekarang itu ada 2 orang ya. Ya. Backgroundnya psikologi gitu. Oh. Ya. Berapa tahun Bapak berkecimpung di bidang itu? Saya sebelumnya 15 tahun. Bung Ari. Kemudian saya pernah juga pindah ke project. Ya. Nah, Oh pernah juga ditaruh pindah di project. Oke. termasuk untuk perencanaan perusahaan. Nah, selama 3 tahun saya berkecimpung di perencanaan perusahaan. Ini adalah salah tahapan sangat penting untuk menjadi pengalaman saya menjadi seorang leader.
Karena begitu kita berbicara tahapan perencanaan, kita harus memahami secara keseluruhan proses bisnis yang ada di perusahaan. Jadi dari Sumatera Utara ke Bandung dapat insinyur, Siap. dapat beasiswa dari Krakatau Steel, sempat dilamar oleh 4 perusahaan, Betul. tapi akhirnya dipilih Krakatau Steel, yang dipilih Krakatau Steel ya. Krakatau Steel, Bung Ari. Artinya Pak Tarigan sangat merah putih. Gaya ya. Kemudian berkarir di Krakatau Steel. Krakatau Steel hampir lebih dari 25 tahun. Sampai tahun berapa? Sampai 2017. Sampai 2017. 2017. Kemudian saya ditugaskan oleh Krakatau Steel menjadi direktur di Krakatau Daya Listrik selama 3 tahun. Krakatau? Dan juga Krakatau Daya Listrik. Daya listrik. Krakatau Daya Listrik KDL. Oh, daya listrik. Ya. Krakatau Daya Listrik. Ya. Ya. Dan sempat hampir 1,5 tahun menjadi direktur utama di Krakatau Daya Listrik. Oh, oke. Nah, kemudian tahun 2020 saya ditugaskan ke Krakatau Posko. 2020 Krakatau Posko. Ya. Tadinya belum ada ini Krakatau Posko ya? Krakatau Posko sudah mulai berdiri sejak 2010, Bung Ari. Oh, udah lama juga ya, 2010 ya? Ya, Krakatau Posko itu mulai berdiri 2010. Nah, kemudian tahapan pembangunan selama 3 tahun. 2013 selesai, sudah mulai produksi, percobaan. Kemudian 2014 kita sudah mulai komersial, artinya penjualan ke konsumen. Komersialnya tahun 2014? 2014 penjualan ke konsumen. Untuk pasar domestik atau keluar? Produk kita kapasitas 3 juta ton, Bung Ari. Dari 3 juta ton itu menghasilkan 1,5 juta ton dalam bentuk slab, 1,5 juta ton dalam bentuk plat. Nah, slab inilah bahan baku untuk proses lebih lanjut untuk plat dan juga untuk namanya hot roll coil. Nah, untuk plat ini lebih banyak semuanya kita supply untuk kebutuhan domestik. Ini supaya orang-orang tahu nih, Pak, tolong dijelaskan sedikit apa sih itu Krakatau Posko gitu. Ya. Ya kan? Karena kalau saya lihat lambangnya yang Bapak pakai ini ada merah putihnya, ada biru. Setahu saya bener Indonesia nggak ada birunya gitu, tapi ini ada birunya gitu loh. Merah putihnya Ya ada, kan? Bu Ari. Krakataunya merah, bajunya biru, strip putih, warna-warni gitu Pak. Bung Ari, boleh injek deh kakinya deh. Kenapa? Steel toe tuh. Iya, baja tuh. Injek lagi nggak apa-apa, nggak teras. Baja kan? Keras betul. Keras kan? Buat Ini nendang. Krakatau juga sepatunya Pak. Itu mereknya aja, Bung Ari, tapi produknya dari luar, Bung Ari, dari Itu pasar. depannya besi tuh. Jadi kalau Apa ya? ketimpa- Ini safety nih, Bung Ari. Ini safety. shoes. Safety shoes. Keras ini. Iya, buat Sakit loh. Pak, nggak ada lagi sepatunya. Salah. Nah, Krakatau Posko Pak, tolong ceritain sedikit Pak, supaya orang-orang yang nonton tahu nih, kok ada Krakatau Posko apalagi nih. Karena saya dulu lewat di jalan itu, pemikiran saya ini pos pengamanan gitu loh. Krakatau pos pengamanan. kita tahu kan di TV-TV kan posko satpam, Satpam, security. posko gitu. bantuan, Ya gempa. kan? Ini posko ini apa di sini? Nah, itu. Jadi Krakatau Posko itu adalah perusahaan patungan Krakatau Steel dan Posko Korea, di mana kepemilikan saham Krakatau Steel adalah 30%. Dari Korea namanya Posko juga. Dari Korea namanya Posko. Nah, kemudian Posko pemilikannya 70%. Jadi saat ini memang Posko Korea masih menjadi mayoritas. Nah, kita tahu bahwa Krakatau Steel adalah perusahaan baja terintegrasi Indonesia yang sangat pengalaman ya untuk menguasai pasar baja Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Dan Posko Korea itulah perusahaan baja global yang hampir 13 tahun berturut-turut menjadi perusahaan baja paling kompetitif di dunia. Jadi induk perusahaan kita lah induk perusahaan yang hebat-hebat, Bung Ari. Krakatau Steel dan Posko Korea. Nah, sehingga dalam waktu kurang dari 8 tahun, jadi sejak 2014 sampai hari ini selama 8 tahun ya 2022, Krakatau Posko sudah bisa berdiri dengan bangga menjadi salah satu perusahaan baja terintegrasi yang akan siap menjadi nomor 1 di ASEAN. Jadi Gitu ini ya? salah satu menjadi visi kita
dan spirit kita untuk terbaik. Yakin tuh Pak? Sangat yakin karena kita dukung oleh Wah bukan main. induk perusahaan yang sangat hebat ya, Krakatau Steel dan juga POSCO Korea. Sangat luar biasa nih, confidence sekali Pak Tarigan nih. Emang begini loh orang Batak ya. Orang Batak belum ada punya apa-apa juga tenang. Nanti gue yang bayarin nggak atau kabur juga. Oke Pak Tarigan, kalau saya dengar secara singkat ini perjalanan hidup Pak Tarigan dari Sumatera Utara mampir ke Bandung, kemudian sekarang berkarir di Cilegon luar biasa ya. Sekarang levelnya sudah direktur nih. Direktur. Dalam 35 tahun Pak ya? 30 tahun. 30 tahun. Menepis, 30 tahun. pasti dong, sekelas Pak Tarigan banyak tawaran. Cara menepis tawaran-tawaran itu yang menggiurkan, yang dengan gaji besar, perusahaan asing, lalu memilih Krakatau Steel setia di sini nih, pasti ada dong resepnya. Iya. Itu tadi Bung Ari, saya sebenarnya godaan itu muncul. Nah, pada saat saya di posisi superintendent, nah, saya mengambil kuliah di Universitas Pelita Harapan. Oh, PH. Ya, UPH mengambil Magister Manajemen Finance. Karena saya berpikir ya saya harus punya kemampuan di bidang finance ketika saya akan menduduki posisi yang lebih tinggi, karena bagaimanapun di top manajemen harus memahami aspek finance. Sehingga Selesai Pak. 2003 saya bisa menyelesaikan, ya tentu dengan hasil yang sangat memuaskan juga dengan cum laude. Nah, kemudian setelah itu ternyata banyak permintaan-permintaan juga, godaan gitu. Jadi semakin banyak tawaran ya? Semakin banyak tawaran. Saya pada saat itu pernah ditawarkan pada saat saya posisi superintendent di Krakatau Steel, saya ditawarkan di suatu perusahaan swasta konstruksi di Jakarta, ditawarkan menjadi posisi general manager dengan gaji 1,5 kali daripada saya terima saat itu. Dan posisinya lah posisi general manager dari superintendent, berarti 2 level naik gitu. Nah, saya sempat tergoda juga Bung Ari sebagai manusia gitu ya. Tapi ya kembali karena saya memang bukan orang yang sangat menginginkan sesuatu yang langsung loncat-loncat tinggi tapi tanpa terkendali. Sehingga setelah diskusi dengan keluarga saya memutuskan ya tetap dengan jadi karir yang Bapak juga dibicarakan di intern keluarga? Ya tentu harus dibicarakan Bung Ari. Karena tapi kan biasanya kan kalau lihat kesejahteraannya bagus, yang di rumah langsung itu aja kan gajinya gede, dapat mobil lagi, dapat rumah lagi kan biasanya gitu. Nah ini mungkin ada kaitan latar belakang juga nih Bung Ari. Waduh, karena saya nih? backgroundnya tadi adalah seorang teknik industri, ya selalu mengedepankan analisis gitu. Tentu begitu mau mengambil keputusan itu, ya saya berpikir, ya saya naik 1,5 kali. Tapi saya punya fasilitas yang ada di sini akan hilang. Ya termasuk saya sudah punya rumah Bung Ari. Saya sudah punya aset. Nah kemudian bagaimana dengan istri? Istri kebetulan udah bekerja juga di Cilegon. Setelah bisa dipindahkan dari Jakarta ya. Kemudian bagaimana anak-anak gitu. Jadi inilah akumulasi yang harus diperhitungkan sebagai pengambilan keputusan. Sehingga dalam siap mengambil keputusan itu kita memang tidak bisa terlepas dari suatu analisa secara komprehensif. Iya. Sehingga diputuskan ya saya tidak mengambil tawaran yang menurut orang mungkin lebih bagus gitu. Dan ya alhamdulillah Bung Ari, ternyata setelah saya menyelesaikan itu tadi, setelah selesai magister manajemen di Universitas Pelita Harapan, ya perusahaan juga melihat potensi yang saya miliki, sehingga saya mendapat kesempatan untuk berkarir lebih baik, sehingga saya waktu itu dipromosikan juga menjadi seorang manajer di KS masih di Krakatau Steel gitu. Nah, kemudian ada kesempatan lagi dari perusahaan untuk mengambil program MBA. Jadi tahun 2013 saya mengikuti juga program MBA dari ITB Bandung. Belajar lagi nih. Belajar lagi Bung Hari. Nah, tapi Pak? Di SBM ITB Bandung. Nah, ini sebenarnya kelas eksekutif antara Krakatau Steel dengan ITB Bandung. Nah, saya bisa menyelesaikan. Nah, setelah itu ya tentu karirnya semakin bagus karena memang tidak terlepas dari Jadi 3 title ya? 3 title Bung Ari. Ya. Insinyur. Insinyur. Terus tadi di Pelita Harapan tuh?
Finance, Magister MM Manajemen Finance Finance. ya, Iya, Bung gitu Hari. ya, finance ya. Ya, Bung Hari. Yang terakhir MBA. MBA ITB. Aduh. Nggak capek Pak belajar mulu. Nah, ini menarik. Ini sebenarnya adalah motivasi juga bagi ya generasi-generasi muda gitu. Itu Pak, benar. Ya. Emang demen sekolah. Ya, jangan melihat kesulitan yang kita hadapi pada hari ini. Tapi nikmatilah itu, suatu saat itu akan menjadi akumulasi yang membuat kita tanpa sadar value kita akan semakin meningkat. Dan value kita itu akan dinilai oleh ya orang lain gitu. Termasuk dari pengambil keputusan. Ya itu sih Ya. saya nggak heran Pak. Kalau lihat asalnya Bapak saya nggak heran. Ya orang-orang, banyak teman saya dari Orba tadi itu. Ya. Wah soal keuletan, ketangguhan. Luar biasa tuh. Sama semua Bung Hari. Nggak, Sama tapi adalah sama. saya punya catatan khusus tuh. Iya. Karena teman-teman saya yang dari Orba itu nggak ada yang nggak jadi loh. Padahal kalau dilihat kerjaan sehari-hari apa? Ada yang ibunya tambal ban, anaknya sarjana hukum. Waduh, Iya. gila. Nenek moyangnya sisi yang Mangaraja. Iya. Duit ribuan begini. Ya, gagah. Si singa Mangaraja. Si singa Luar Mangaraja. biasa. Semangat si singanya itu ya. Ya kan? Horas. Saya juga merasakan itu Bung Hari. Saya sebenarnya kalau bicara tidak dibantu oleh negara, ya nggak bakalan bisa menyelesaikan sekolah. Iya. Karena orang tua saya dua-duanya petani dan petani sangat kampung. Gak mungkin itu bisa membawa yang sekolah yang sedikit agak mahal gitu. Iya, iya. Jadi pada zaman itu memang hampir yang nggak ada uang keluar gitu. Saya masih ingat itu kiriman dari orang tua masih pakai wesel Bung Hari ini. Iya, iya. Itu 60 Itu zamannya wesel ya. Iya, tahun 87 88 itu wesel. Terus kalau nggak nyampe telepon ya. Nggak ada. Belum ada telepon pakai surat. Itu masih surat. Pos giro. Pos Pakai- giro. Itu masih 60.000. 60.000 per bulan. Sudah di situ makan, di situ biar untuk apa namanya buku-buku dan segala macam. Itu cukup. Kisah cinta di Bandung gimana? Wah, ini yang menarik. Iya dong, tegang mulu dari tadi. Mau tahu ketemu ibu di mana? Di Wah. ITB. Apa Wah, di sana, kalau, Pak? Kalau ini agak ini nih harus dipilah ini. Nah, ini kita bicara selingan, kita ngomongin ceban Pak. Oh, coba ya. Ya, cewek Bandung. Ya, pasti ada cerita-cerita menarik lah. Ya, namanya juga Apalagi masih muda, namanya kan? itu tadi BTL tadi. Batok tembak langsung. Nah, hampir rata-rata kalau udah BTL itu begitu sampai di Bandung semuanya ngelihatnya gelis-gelis semua. Wih, ada perubahan pandangan dari Wes. Taksiba, dari Tanah Batak. Begitu melihat Bandung, bus langsung karakternya jadi agak-agak Sunda gitu. Basun, Batak Sunda. Iya, semua mahasiswa Iya, yang dari betul, seluruh Pak. Indonesia Iya. ketika main ke Bandung pasti dibawa aroma Bandung tuh, betul nggak? Betul. Nah, sampai tawurannya juga sama. Tapi itu semua yang ada di Bandung memotivasi Bapak untuk lebih hebat lagi dong. Dulu belum kebayang Bung Hari. Belum bayar. Belum malah. kebayang. Karena dari sana itu saya termasuk itu tadi BTL. Jadi nggak sempat ke Kota Medan. Di sana kota besarnya kan Kota Medan. Gitu. Iya. Langsung dari kampung tadi, dari kabupaten, Langsung ke Bandung. cuman singgah sebentar di Medan langsung ke Bandung gitu. Jadi begitu sampai di Bandung ketemu Neng Gelis tadi, perasaan kok orang semua suka sama kita gitu. Padahal karena ramah Pak. Karena ramah kan. Oh iya. Matur nuhun. Udah. Kalau daerah Bapak di sana di Taksiba itu pantai ya Pak ya? Oh bukan Pak, gunung Pak. Tani. Oh, Pegunungan, dingin. iya. Oh, berarti orangnya juga baik-baik. Ya. Lembut-lembut. Karena di gunung ya. Di gunung. Di orang gunung tuh kepalanya dingin. Ya. Nggak galak kan orang sana? Enggak. Ya, tapi bahasanya aja mungkin yang galak. Tapi karakter orang gunung pada umumnya tuh baik-baik. Gitu. Palanya dingin soalnya. Lebih dingin. Saya tahu aja. Emang hasil buminya apa Pak di sana? Di tempat Kalau yang hasil kelahiran? buminya pada saat saya masih sekolah itu, utamanya sebenarnya kopi. Oh, kopi. Nah makanya mungkin Bung Hari sama Chief mungkin tahu namanya kopi Sidikalang. Oh, tahu. Wah, Tahu. Kopi apa? Kopi Sidikalang. Sidikalang. Itu kopi enak Kopi sekali. enak. Ya, Saya baru dengar tuh. itu Sidikalang. cukup populer itu. Sudah sangat populer. Dari Iya. saya mengenal kata Sidikalang tuh dari tahun 90-an sudah populer itu. Iya. Oke. Di Sekarang balik ke ini Pak, ke Krakatau. Krakatau Posko. Saya masih penasaran nih. Bapak dengan jabatan
Direktur Human Resources and General Affairs. Yes, siap. Itu ngapain aja, Pak? Kalau Human Resources kan saya tahu nih, ini urusannya urusan orang nih udah. Ya. Manusia. Kemudian General Affairs ini umum. Ya kan kalau di pemerintahan tuh biro umum lah setahunya gitu. Bagian umum. Bagian umum gitu kan. Itu ngapain aja Pak? Ini dua bidang yang berbeda tapi digabungkan jadi satu di bawahnya Pak Tarigan tuh. Ya, ya Bung Ari. Jadi Direktur Jenderal HR dan Jenderal FR ini itu membawahi 4 bidang ya. Bidang utama kita sebut departemen Pak. Kita sebut departemen. Yang pertama adalah Human Resource. Itu memang menangani di bidang pengelolaan dan perencanaan SDM atau Human Resource. Ya. Nah yang kita kelola ini bukan hanya karyawan organik kita ada juga karyawan ekspatriat. Nah karyawan ekspatriat ini baik itu berasal dari Krakatau Steel dan juga yang dari Posko. Nah total karyawan kita sekarang ada sekitar 2.400 orang gitu. Dari 2.400 orang. Di Krakatau Posko? Di Krakatau Posko. Nah, wah banyak juga ya. 2.400 orang ini terdiri dari karyawan organik hampir 95% yang direkrut oleh Krakatau Posko. Kemudian ada karyawan ekspatriat atau kita sebut karyawan penugasan dari Krakatau Steel. Kemudian ada karyawan penugasan atau ekspatriat dari Posko Korea. Nah ini adalah tenaga kerja yang kita miliki. Kalau adanya calon-calon pegawai dari luar itu juga dibagiannya Bapak? Iya betul, termasuk kita proses rekrutmen melalui HR. Proses rekrutmen itu ya? Betul. Itu juga di HR ya? Kemudian yang kedua itu namanya General Affair. General Affair itu sebenarnya mengurusi mulai dari urusan perkantoran gitu ya, kebutuhan kantor, pengaturan kantin, kemudian kebersihan ruangan segala macam diatur oleh General Affair. Nah, kemudian ada fungsi CSR, Bung Ari. CSR itu adalah untuk pengelolaan lingkungan. Bagaimana kita membumi. Itu juga di GA juga? Di GA. Itu ada di GA. Tersebut dengan apa yang menjadi perhatian PRJ. dari CSR apa ini? Nah, kami tuh punya 3 pilar utama corporate citizenship dari Krakatau Posko. Ya. Pertama adalah partner with Krakatau Posko. Jadi partner itulah mitra-mitra kita. Mitra-mitra. Yeah. Concernnya apa itu? Krakatau Posko sangat yakin dan juga menggunakan filosofi bahwa kita akan bisa maju kalau kita bersama-sama dengan mitra kita. Sehingga kita membangun hubungan yang sinergi yang sangat baik antara Krakatau Posko dengan mitra kita. Sama-sama maju gitu. Kita nggak mau kita maju, Mitranya tapi siapa, mitra Pak? kita ya vendor-vendor Pak. Oh para vendor. Ya para vendor kita, nah Pihak kemudian ketiga supplier kita, dan mitra-mitra pendukung kita yang lain, bank segala macam gitu. Oke. Jadi kita bangun hubungan yang saling menguntungkan dan saling percaya gitu. Kemudian yang kedua adalah people with Krakatau Posko. Jadi people with Krakatau Posko lah kita sangat mengedepankan SDM. Itu menjadi aset terbaik yang kita miliki. Sehingga kita mendevelop mereka, kita membuat mereka bisa bekerja dengan nyaman agar mereka bisa mengeluarkan semua potensi yang mereka miliki untuk mengembangkan, untuk meningkatkan daya saing perusahaan yang pada saatnya nanti akan kita share bersama gitu. Perusahaan maju, karyawan sejahtera. Nah, itulah filosofi juga yang kita kembangkan terkait dengan people with Krakatau Posko. Nah, kemudian yang ketiga adalah society with Krakatau Posko. Yaitu society tadi adalah kita harus maju bersama dengan lingkungan. Lingkungan itu menjadi komponen penting bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Lingkungan yang sangat mendukung, lingkungan yang lebih baik, lingkungan yang lebih sejahtera. Itu lingkungan apa? Bersifat sejahtera apa? Bersifat alam, lingkungan kerja, lingkungan sosial atau lingkungan hidup? Termasuk kesempatan bekerja. Oh, begitu. Jadi kesempatan bekerja sehingga policy atau kebijakan yang kita terapkan juga, ya kita seperti misalnya untuk level SLTA itu hampir 70 sampai 80% itu adalah warga Cilegon. Nah, bagaimana kita menyiapkan warga-warga Cilegon itu mampu untuk mensupport kita, karena menjadi sangat penting gitu. Karena sangat kita membutuhkan mereka gitu. Tapi di sisi lain mereka membutuhkan kita gitu. Itu yang kita bangun gitu. Ya, sehingga kita tentu harus berkoordinasi juga dengan pemerintahan setempat agar SDM ini tadi
terus bisa semakin baik. Sehingga ini yang kita rasakan sekarang. Oke, Pak Tarigan, tadi Bapak sebut CSR ya. Ya, Berapa persen dari kegiatan perusahaan CSR itu dana CSR yang dimiliki oleh Krakatau Posko? ya. Jadi kami sebenarnya punya satu ini Pak, spesial ya, tools yang mungkin perusahaan lain nggak memiliki. Gitu. Kami punya satu perusahaan namanya Krakatau Posko Social Enterprise Indonesia atau KPSE Indonesia. Krakatau Posko Social Enterprise Indonesia. Sekarang disebut dengan KPSE Indonesia. Nah, perusahaan ini itu bekerja sama dengan kita support juga untuk mereka punya dana untuk menjalankan CSR. Seluruh aktivitasnya itu akan dikembalikan kepada lingkungan gitu. Nah, melalui KPSE ini tadi setiap tahun kita develop hampir 56 orang ya. Kita training gantian ya selama 6 bulan. Setelah siap mereka kita lepas untuk siap ke lapangan kerja. Full. Selama mereka kita sebut dengan magang gitu ya. Full kita bayar, kita gaji. Setelah mereka siap, ya sudah kita ambil lagi yang baru. Itu rutin kita lakukan. Jadi lebih ke sumber daya manusianya dinaikkan ya. Betul. Ininya, kualitasnya, Ya. kemudian kesiapan dia kerja, lapangan pekerjaan dan penguasaan teknikal di lapangan begitu. Betul. Jadi nah, kemudian itu mereka Naikkan kualitas lah. konsepnya learning by doing ya? oh enggak Enggak juga. learning by doing, tapi kita juga isi dengan program yang tertata. Oke. Jadi kita Kalau kendala utama ya, barangkali apa sih masalah umum di bidang Bapak ini dalam mengembangkan kemampuan SDM-nya? ya tentu pasti ini bagaimana Wawasan kita kah atau, mengakselerasi transfer knowledge dari ekspat yang kita miliki baik dari Krakatau Steel dan juga Posko. Itu menjadi challenging pertama kita karena ini bagaimana Krakatau Posko adalah industri baja terintegrasi. Kita membutuhkan SDM yang mampu nanti mengelola itu dan men-take over dari ekspat yang kita miliki saat ini. Yang maksudnya take over ini apa mereka ada waktunya? Tidak, tapi memang mereka ya pasti akan masuk ke pensiun kan. Oh begitu. Ya, paham. mereka ada pensiun. Nah, ini kan harus harus ada regenerasinya. Iya. Ya termasuk yang dari Krakatau Steel udah banyak yang udah pensiun. Kita nggak mau kehilangan knowledge-nya kan. Pak, maaf. Kita minum dulu, Pak. Lupa tuh nawarin. Emang nyelonong aja minum sendiri. Nggak nawarin gua juga. Nah. Jadi seperti seperti Segar. tongkat estafet ya Pak ya. Bahwa ilmu itu harus segera diturunkan ke bawah gitu ya, berputar dia. Betul. Recycling. Regenerasi. Regeneration ya? Ya, regeneration. Regeneration. Nah itu kalau bicara regeneration di Krakatau Posko, apakah hanya sebatas anak-anak muda atau mahasiswa yang cari kerja di Cilegon atau Banten, atau bisa dari luar juga? Ya, Bung Ari. Jadi ketika kita bicara regenerasi ya tentu kita berbicara yang jangka panjang gitu ya. Nah, menjadi sangat penting juga bagi kami ya tentu bagaimana membuat Krakatau Posko ini menjadi perusahaan yang menarik bagi talent-talent yang ingin bergabung dengan Krakatau Posko. Makanya sistem SDM yang kita kembangkan, yang kita bangun harus benar-benar menarik bagi calon-calon karyawan atau kita sebut dengan talent-talent yang ada di pasar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya kita memang memberi kesempatan yang terutama yang talent-talent tadi dari mana saja gitu. Dari mana-mana saja ya di seluruh Indonesia, tapi memang ada beberapa hal yang kita prioritaskan juga dari lingkungan sekitar. Sehingga ini bisa tumbuh selaras dan tumbuh bersama. Ya karena pengalaman mengatakan kan kayak teman saya dia bikin pabrik di satu daerah gitu. Tapi yang minta diprioritaskan adalah penduduk sekitarnya gitu loh. Kayak gitu-gitulah. Ya. Itu apakah ada juga di Krakatau Posko satu policy yang memberikan skala prioritas lah. Ya orang Banten duluan deh gitu. Iya, jadi itu tadi Bang Ari. Jadi kan dengan filosofi corporate citizenship tadi, kita melihat itu bagian dari terintegrasi dengan perusahaan dan kebutuhan perusahaan. Bukan semata-mata karena
tuntutan dari lingkungan sekitar. Makanya kami sudah menetapkan kebijakan untuk level operator tadi 70% itu dari Cilegon. Jadi termasuk kemarin baru 70% kita ya? rekrut itu hampir 80% dari Cilegon, sehingga kami mendapatkan penghargaan juga Dengan dari latar belakang variatif. variatif. Ya, sehingga kami mendapatkan penghargaan juga dari Wali Kota Cilegon gitu. Oke. Dan ini kita sudah didik, terdevelop, alhamdulillah ya luar biasa. Ya mereka Ya. menjadi aset-aset penting kita juga untuk mendukung operasi kita. Pak Tarigan, sebetulnya apa sih produknya atau core business dari Krakatau Posko? Ya, ya Bung Ari, jadi saat ini kapasitas kami 3 juta ton Pak ya. Baja. 3 juta ton baja, tapi kita sebut dengan namanya crude steel atau paling gampangnya dalam bentuk slab gitu. Crude steel ya? Ya, Crude steel. yang bisa kita lihat itu adalah dalam bentuk slab. Nah, dari slab ini tadi ada yang kita proses 1,5 juta menjadi plat. Nah, plat itu Jadi kalau saya lihat lempengan lebar. Iya, saya lihat kalau saya datang dari mau masuk begitu masuk Cilegon tuh ada truk-truk trailer tuh. Ya. Bawa lempengan-lempengan tuh. Nah, itu Produknya Krakatau Posko. bisa dari Krakatau Steel, bisa dari Krakatau Posko, Bung Ari. Oh gitu. Ya memang harus kita cek ukurannya, spesifikasinya lebih detail. Tapi ya sumbernya paling dari Krakatau Steel dan juga Posko gitu. Jadi Pak, kita kalau- punya dua slab dan juga plat. Apakah KS juga menangani scrap, Pak? Misalnya ada anjungan lepas pantai, mau tutup kemudian mau dibongkar, logamnya mau diurai gitu. Apakah ada usaha pembisnis itu? Keterkaitan dengan Kalau scrap? Krakatau Posko nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi kami tidak ada bisnis scrap, tetapi kami membutuhkan scrap. Oh, itu terbalik. Iya. Jadi kami membutuhkan scrap juga untuk campuran bahan baku kami dengan hot metal ya. Jadi kita campur hot metal dengan scrap pada saat proses. Tapi scrap itu datang dari vendor-vendor itu. Iya betul Bung Ari. Ya kita beli dari vendor, baik domestik Tapi dan. pakai beauty contest juga ya. Oh iya tentu. Kami kan perusahaan TBK ya global ya tentu harus mengacu kepada aturan-aturan yang sudah sangat GCG Pak. Apa Tapi- itu, Pak? Tapi Good corporate governance. Oke. oh, Ya. good cover. Tapi Ada itu nggak itu harga- ini bisa dipercaya nggak, Pak? So ada yang nih perusahaan anak lu bikin perusahaan dia lo kirim apa ke tempat Bapak, tapi jangan bilang lu anak gue. Ada kayak gitu kan? Wah ini Bung Ari ini harus diluruskan ini. Ini makin panas Pak kalau sore Oh, sofanya ini. nih. Kalau kami ya punya namanya code of conduct yang sangat ketat. Kalau kami sebagai karyawan, sebagai manajemen, ya fokus untuk menjalankan fungsi itu. Ya tidak ada namanya satupun manajemen atau karyawan yang punya bisnis yang related dengan perusahaan itu. Oh iya. Ya, tapi di mana-mana begitu loh Pak. Ya kalau ada yang ketemu seperti itu Pak, kami tidak ada toleransi. Sikat langsung. Habis pecat keluar. Ya, saya ngomong sama yang di sana juga begitu, nggak bisa, lo ketahuan out. Tapi kenyataannya masih kayak jamur gitu loh, di mana-mana, nggak cuma di Cilegon, di mana-mana gitu Pak. Tapi jangan marah Pak, ini cuma wacana apa, bukan wacana apa sih namanya? Obrolan warung ya. Iya, obrol warung. Itu banyak teman-teman yang ngeluh gitu, susah deh saudaranya soalnya, susah deh iparnya soalnya gitu. Bukannya ada peraturan nggak boleh, ya di mana-mana kan pinter malingnya katanya. Gitu Pak. Kok ketawanya nggak enak banget. Kesel gua malu. Ini bisik-bisik kelihatannya. Tektokan hatinya. Tektokan. Di luar berantem kan. Aduh. Pak Tarigan luar biasa, Baja. Pak, bicara gini, Bapak pernah dengar nggak? Yap. Cilegon mau jadi apa? Smart City. Smart City. Apa peran Krakatau Posko nih menghadapi Smart City? Ya. Saya kira ini sesuatu yang sangat menantang dan juga menarik bagi kita tentunya bagi industri baja ya seperti Krakatau Posko. Ketika lingkungan Cilegon mensupport ya
industri yang modern ya tentu kita sangat senang sekali gitu. Jadi kalau ada rencana untuk implementasi smart city ya tentu akan mendukung kita juga, terutama dalam rangka meningkatkan kecepatan pelayanan dan kualitas pelayanan. Ya tentu akan sangat dirasakan juga oleh industri termasuk juga karyawan Krakatau Posko. Jadi kita sangat apresiasi sekali gitu. Kami juga mendengar itu dari Pak Wali dan ya kami tentu sangat respect dan juga apresiasi. Kalau Jadi dari departemen Bapak, laporan keuangannya bagaimana Pak? Sehat? Apa diterima? mulai nih. Ini nih. Kayaknya Chef Aryo keindahin ini. Enggak, kalau udah auditor ini ya. Pak, Saya sih baca koran aja. Oh, koran ya. Baca koran. Makanya kita nanya langsung nih. bukan Pak, ini namanya sawah panas. Makin lama makin panas nih. Makin lama makin panas ya. Dan Bapak nggak boleh marah. Ini karena pertanyaannya agak-agak jahil semua. Based on newspaper. Ya, gitu kira-kira. Ya, sejak 2014 sampai 2020 memang Krakatau Posko mengalami tantangan yang cukup menarik ya. Ya, dengan fluktuasi harga baja dan tentu pengalaman kita berpengaruh juga. Ya. Ya, kita relatif belum bisa menghasilkan profit ya. Yang signifikan sampai 2020. Tapi alhamdulillah sejak 2021 itu kondisi terbalik gitu. Kondisi pasar baja dunia benar-benar ya berpihak kepada industri baja ya, termasuk Krakatau Posko. Pasar dunia tuh ya. Ya, pasar dunia gitu. Sehingga 2021 ya kita menghasilkan profit yang cukup bagus dan kita harapkan itu bisa berlanjut sampai 2020. Kenaikannya berapa persen Pak dari tahun 2020 ke sekarang nih? Wah, ini cukup besar. Ya, signifikan ya. Signifikan gitu. Pantes Nah, Bapak salah satu mungkin ini juga Bung Ari. Hah? Ini yang sebenarnya apakah ada kaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di luar negeri ya, termasuk perang Rusia dan Supply chain Pak. Ya, itu terpengaruh terhadap supply supply chain, chain ya. gitu. Iya. Jadi kita baru pertama juga punya pengalaman barangkali ketika harga baja di Eropa itu sangat tinggi. Ya. Ternyata tidak terlepas dari suplai baja dari Rusia dan Ukraina itu bermasalah. Coba Bapak jelaskan Iya. kepada orang awam nih, kepada penonton, apa itu supply chain Pak? Ya, Kira-kira sederhananya apa sih? ya. Supaya orang awam nih ngerti nih masalahnya. Harga Wah, ini- besi itu kok bisa naik turun? Ya, ya. Apa pengaruh terhadap supply chain tadi? Ya, kalau kita berbicara mulai supply chain kan itu mulai dari input, proses, output. Ya, kita mulai dari paling hulu ya. Paling hulu itu kan bahan baku. Ya. Nah, bahan baku utama kita itu ada 3 sebenarnya. Yaitu pertamalah biji besi. Nah, kemudian batu bara itu kokas ya, coking coal. Kemudian yang ketiga ada batu kapur. Nah, inilah tahapan pertama. Ini tentu untuk mendapatkan itu kita tidak serta-merta ya, kita harus beli dari berbagai tempat. Ya. Tentu dari pengiriman dari sana itu bagian dari supply chain. Ya, delivery baik itu dengan kapal, kemudian dengan darat sampai di plan kita. Nah, setelah di plan kita ini diproses lebih lanjut ya, seperti proses yang terjadi di Krakatau Posko, mulai dari proses di iron making, steel making, sampai rolling, flat gitu. Nah, setelah selesai dalam bentuk produk yang siap kita jual seperti slab atau plat, ya kita kirim ke masing-masing konsumen yang membeli. Nah, tentu ini ada proses ini lagi kan, ada proses pengiriman, ada proses transaksi dan seterusnya. Ini kan bagian dari supply chain yang panjang gitu. Ini kalau ini tidak dikelola dengan matang, ini akan sangat Dan berpengaruh pengaruhnya terhadap ini Pak. Pengaruhnya ke pricing policy juga ya. Daya saing kita secara keseluruhan gitu. Karena konsumen itu tidak hanya melihat dari sisi harga, Bung Ari, tapi melihat dari sisi konsistensi kualitas. Apakah kualitasnya terpenuhi sesuai dengan Ibaratnya permintaan harus mereka? dijagain nih jalurnya nih. Betul. Jalur hulu ke hilir harus dijagain, Ya. di-maintain, Betul. dikontrol, nggak boleh. Yes, intinya begitulah supaya supply chain tadi tidak rusak begitu. Itu ya. mungkin juga itu yang bikin mahal tuh bos. Iya. Ya kan? Dari hulu tadi ke hilir tuh atau dari hilir ke hulu tuh, jadi proses ini
Kan ada hitungannya semua itu. Kalau terganggu, Iya, kalau bisa terganggu perang kayak Ukraina sama Rusia gitu. Nah, berarti Rusianya ngambek nih, suplai batu bara stop. Mobil. Ya kan? Dan itu yang terjadi. Begitu kira-kira. Chief Aryo, itu yang terjadi kemarin. Ketika ini suplai batu bara terhambat, itu harga batu bara langsung meningkat. Terus apa hubungannya sama Indomie sekarang juga naik tuh? Wah, itu kan mirip itu. Itu supply chain juga itu. Serius Pak. Betul, serius. Itu mau naik itu. Harga gandum dunia naik. Enggak, gue ketawa doang. Dari ini kita ngomongin baja jadi ke Indomie, aduh. Tapi analoginya bisa. Logika, Chief Aryo. bener kan? Iya, sebagai analogi oke Pak. Iya. Cuman saya ketawain temen saya kadang-kadang kelarinya ke makanan lagi gitu. Ya tapi betul tuh. Jadi kemarin itu kita sangat merasakan itu. Tiba-tiba harga batu bara sangat tinggi gitu. Makanya pemain-pemain batu bara di nasional itu Memang ini Pak, happy Pak. produknya Krakatau Posko juga ekspor. Jadi tadi Pak, kapasitas kita ini untuk plat ini kan 1,4 juta ya. Ton. Nah, juta ton itu dalam bentuk plat. Kalau slab itu bisalah diserap sebagian besar dalam negeri. Nah, 60% bisa diserap domestik. 40% itu kita harus jual keluar karena kan belum bisa diserap semua oleh pasar domestik. Kita apalagi tadi Pak bilang kan pasar dunia lagi luar biasa kan soal baja kan. Betul. Momen bagus sebenarnya kan. Jadi ya 40% tadi ya kita harus cari pasar ekspor gitu. Ya, tadi termasuk ke Bapak Eropa. bilang pengusahanya seneng nih, batu bara naik nih. Pengusaha yang mana nih? Lah itu tadi. Partner kita yang mau masuk batu bara ke kita gitu. Kita agak sesak juga kan. Iya. Nggak, soalnya ini temennya banyak main batu bara Pak. Oh gitu. Iya. Nah, iya kan? Enggak, saya batu apung sama batu buat makan sate itu. Enggak. Kacau. Tadi bicara nih Chief Aryo terkait dengan supply chain tadi kan supply chain Iya. terganggu kan. Iya. Ketika harga batu bara naik, nah padahal input kita kan batu bara. Iya. Akibatnya harga kita bisa naik. Kalau harga kita dinaikin, konsumen protes itu. Iya kan harganya akan luar biasa. Iya, kalau kita nggak naikin, ya kita rugi Pak. Nah itu kan Mungkin rugi nggak, cuman profitnya berkurang gitu ya. Kan pengusaha juga begitu, tuh nakal-nakal kalau juga. pengusaha kan harus selalu bicara rugi Pak. Rugi nih, sebenarnya padahal rugi itu udah profit sebenarnya. Sebenarnya yang mengacaukan supply chain ini perang. Antara lain perang. Antara lain. Antara lain Iya. perang. Berarti biar terjadi gejolak dan menguntungkan beberapa pihak, berarti perangnya di maintain dong. Oh jangan Nah, itu. ya, tanya beliau deh. Dibeli Tanya beliau. perang nih supaya gejolak. Itu banyak lah pengaruhnya. Ada pengaruh mungkin karena cuaca, ada pengaruh kebijakan di suatu negara. Iya. Tiba-tiba ada perubahan kebijakan di Amerika. Iya, hubungan diplomatik sangat juga, banyak sekali ya kan? hubungan diplomatik. Makanya rukun-rukunnya jadi saudara deh. Iya, makanya itu. Saudara nggak mikir deh. Iya, Saudara nggak? iya, kayak kita berdua kan. Salaman dulu dong. Ceban. Iya. Kita ini hubungan kita bilateral Pak, ceban banget gitu. Oh, coba ya. Oke, Pak Tarikan, tolong dong disampaikan ada hal-hal yang perlu digarisbawahi lah Ya, Bung. dari Krakatau Posko kepada ya ini siapa aja kan bisa nonton nanti. Ya. Silakan Pak. Ya, Bung Ari. Jadi yang pertama adalah kita sangat ini sekali sebenarnya sangat optimis ya terkait dengan pengembangan industri baja nasional ke depan. Kenapa? Pertama adalah konsumsi baja per kapita Indonesia masih sangat rendah. Itu hanya 60 kg per ton per penduduk Indonesia. Per penduduk Indonesia. Nah, kalau Korea itu sudah sampai 1.100 kg per ton per penduduk. Ini sangat Jauh banget ya? besar sekali gitu. Sehingga kita kalau naik 100% menjadi 120 saja, maka kita akan butuh kebutuhan baja Indonesia menjadi 34 juta ton. Masih sangat potensi sekali untuk industri baja nasional. Nah, kami juga sangat apresiasi dan juga tentu senang sekali dan sangat mendukung dengan kebijakan pemerintah. Demikian juga dengan support komitmen dan juga kesepakatan yang tentu kita harapkan bisa terjadi yang dilakukan oleh pemegang saham kita, Krakatau Steel dan juga Posko untuk segera merealisasikan pembangunan 10 juta baja klaster Cilegon. 10 juta 10 juta
baja klaster Cilegon. Baja klaster Klaster Cilegon. Cilegon. Nah, Untuk apa itu? Bahasa sederhananya apa? 10 juta baja ya, cluster. jadi saat ini kapasitas baja di Cilegon ini sebenarnya gabungan antara Krakatau Steel dan juga POSCO itu 3,9 juta dalam bentuk hot roll coil. Nah ini sebenarnya direncanakan oleh pemegang saham Krakatau Steel dan POSCO menjadi 10 juta sampai 2030. Nah, sampai 2030. 2030. Tentu dengan realisasi ini akan memberikan peluang sangat besar. Pertama, tentu untuk mengurangi impor baja, ya, yang akan menghemat devisa bagi negara yang cukup besar, gitu ya. Ya. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua akan memberikan kesempatan kerja yang sangat luas. Kesempatan kerja yang sangat luas dengan tambahan kapasitas ini. Tentu pendapatan pajak juga akan semakin besar bagi pemerintah, baik itu pemerintah pusat juga daerah, dan juga akan menjadi penggerak ekonomi yang signifikan bagi Cilegon, Banten, bahkan Indonesia. Nah tentu ini harus kita syukuri, kita sambut dengan baik, semangat dan juga spirit yang diberikan oleh. Jadi tetap mengacu kepada 3 faktor tadi ya sebetulnya. Betul. Iya kan? Tadi lupa saya yang pertama tadi, Pak. Ya, yang pertama adalah business with Krakatau POSCO. Business with Krakatau POSCO. Ya. Bisnis. Jadi Kemudian yang kedua people with Krakatau POSCO. People with Krakatau POSCO. Kemudian yang ketiga society with Krakatau POSCO. Society. business, Ya. people, and society. Kalau Chef Haryo apa? BPS. Gue, Chef Haryo, ganteng banget. Mantap ya. Semoga berhasil, Pak. Siap Bang Ari. Luar Sampai biasa 2030 targetnya. Untuk ya kan? pembangunan yang Ya, 10 juta. ya. Emang ya, Karena alumni. kita membutuhkan investasi cukup besar. Ya, menggarisbawahi ucapan Bung Karno, negara kalau mau maju harus industri bajanya harus. Sekolahnya dong, ITB. Artinya? Ini tarigan banget. Bukannya ini Batak banget ya? Luar biasa. Luar biasa. Oke, Pak Tarigan, terima kasih Siap. Pak. Horas, Pak. Horas. Ya, Horas. terima kasih. Ayo kita tortur bersama. Oke, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Tarigan, Pak Gersang Tarigan, salah satu direktur dari Krakatau POSCO, yang jelasnya direktur HR dan direktur GA. Sukses terus untuk Krakatau POSCO. Kita jumpa lagi, tapi sebelum kita berpisah, biasa Chef Haryo mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Stek terdek dek 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 des. Yuk kita gajian. Enggak, tadi orang kalau mau beli nih. Oh beli iya. Oke, maksudnya begini. Kalau kamu mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, kaos Sofa Panas, ya, subscribe YouTube-nya Sofa Panas dan juga follow Instagram-nya Sofa Panas. Bersama saya Aris Sudarsono yang ganteng dan Chef Haryo yang keren dan beken. Oke, kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Tetap dengan dengan podcast Sofa Panas persembahan KSP Krakatau Sarana Properti dari Cilegon, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sofa Panas, karena